Pengertian disleksia. Disleksia berasal dari bahasa Greek yang secara harfiah mengandung makna kesulitan berbahasa, yang berasal dari kata dis sama dengan sulit dan leksia yang berarti bahasa. Disleksia seperti halnya diskalkulia dan disgrafis terjadi pada individu dengan potensi kecerdasan normal, bahkan banyak dari mereka yang mempunyai tingkat kecerdasan jauh di atas rata-rata. Itulah sebabnya, maka disleksia disebut sebagai kesulitan belajar spesifik, karena kesulitan belajar yang dihadapinya hanya terjadi pada satu atau beberapa area akademis yang spesifik saja. Area belajar yang terlibat dalam kesulitan belajar spesifik dari area yang luas dan kompleks. Yang pertama, area pertama yaitu area keterampilan akademis, meliputi kemampuan membaca, menulis, mengeja, aritmatika, dan bahasa, baik bahasa lisan, bahasa tulisan, maupun bahasa sosial. Yang kedua ada area kedua yaitu area executive function, yang juga sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya kemampuan untuk mengelola sesuatu organisasi skill misalnya, kemampuan mengendalikan impulsivitas, kemampuan bersosialisasi, persistensi atau ketekunan dalam menuntaskan suatu pekerjaan, serta keterampilan koordinasi motorik. Hal yang membuat disleksia menjadi suatu kasus cukup kompleks adalah banyaknya penelitian yang melaporkan bahwa sekitar sepertiga kasus disleksia biasanya diikuti dengan gangguan perilaku lainnya, terutama gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau yang biasa dikenal dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang disingkat ADHD. Penelitian menunjukkan berapa marka genetik yang berperan pada kejadian disleksia juga turut bertanggung jawab pada keadaan ADHD. Karena itulah kondisi disleksia atau ADHD tidak jarang terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kasus disleksia tidak sesederhana sekedar kesulitan baca tulis dan hitung saja. Dibutuhkan profesional yang dapat mengenali dan memahami kasus disleksia secara komprehensif. Karakteristik disleksia. Pada usia sekolah, gejala disleksia mulai terlihat kesulitan di area membaca, menulis, dan berhitung. Biasanya, kemampuannya di bidang ini akan tertinggal dibandingkan dengan teman sebayanya. Anak sulit mengenali bentuk huruf, nama huruf, bunyi huruf, kesulitan membaca, dan menuliskan kata-kata. Seringkali jika menulis banyak huruf, huruf akan seperti hilang atau bahkan kehilangan beberapa kalimat saat menulis atau menyalin dari papan tulis ke bukunya. Anak yang lebih besar lagi bisa jadi sudah mampu untuk baca tulis, namun membutuhkan usaha yang luar biasa untuk mampu memahami kosakata dan konten dari isi bacaan yang memang belum dituntut untuk mampu baca. Maka di usia prasekolah, gejala disleksia yang terlihat adalah pada kemampuan berbahasa lisan. Anak disleksia biasanya dilaporkan telat bicara, di mana yang dimaksud yaitu anak dengan kemampuan memahami berbagai instruksi sesuai usianya, tetapi mempunyai kosakata yang terbatas saat berbicara. Selain itu, anak juga biasanya menampilkan dibacanya. Anak ini juga kesulitan menjawab pertanyaan deskriptif dengan tertulis, sekalipun mampu menjawabnya dengan jauh lebih mudah jika jawaban disampaikan secara lisan. Sebagian dari anak ini juga mengalami kesulitan dalam berhitung, sulit memahami komputasi sederhana, apalagi soal cerita. Anak ini sulit melakukan estimasi atas jawaban matematika yang sederhana dan sulit memahami berbagai istilah dan lambang operasional dalam matematika.
Selain itu, anak juga nampak gerasa-gerusu, sangat berantakan dalam keseharian aktivitasnya. Anak ini juga sulit untuk mengerjakan segala sesuatu dengan urutan yang benar dan terstruktur. Segala kegiatannya nampak rusuh dan juga tidak terampil dalam melakukan berbagai kegiatan yang membutuhkan keterampilan koordinasi motorik, semisal menalikan sepatu, membuka tutup tempat makanannya, mengganti baju seragam dengan baju olahraganya, lalu melipatnya dengan rapih, dan lain-lain. Hal lain dari gejala disleksianya adalah aspek perilakunya. Anak disleksia biasanya menunjukkan kesulitan dalam berinteraksi sosial, tidak percaya diri untuk bergabung dengan kegiatan permainan dengan anak-anak sebayanya, atau bisa terjadi sebaliknya. Anak ini justru tampil seperti anak yang agresif, sulit diatur, hanya jalan-jalan saja di kelas, tidak pernah mengerjakan tugas dari guru, provokator di kelas, dan dijauhi teman-temannya karena perilaku negatifnya ini. Waspadalah karena perilaku negatif tersebut bisa jadi merupakan cara anak untuk menghindar dari tugas akademis yang dia tidak mampu mengatasinya. Di luar segala rupa kesulitannya itu, anak disleksia mempunyai banyak area minat dan bakat yang luar biasa. Misalnya, mempunyai kemampuan imajinatif yang luar biasa, mempunyai kemampuan bermain konstruktif yang di luar usianya, kemampuan bermusik atau berolahraga yang sangat terampil, atau anak yang jago sekali bermain strategi pada berbagai permainan yang membutuhkan keterampilan problem solving tingkat tinggi. Ciri-ciri disleksia. Di sini ada 8 ciri-ciri disleksia. Yang pertama, membaca dengan amat lamban dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. Kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari satu teks ke teks berikutnya. Ketiga, melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. Keempat, menambahkan kata-kata atau frasa-frasa yang tidak ada dalam teks yang dibaca. Kelima, membolak-balik susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf lain. Keenam, salah melafalkan kata-kata dengan kata lainnya, sekalipun kata yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang dibaca. Ketujuh, membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti. Yang terakhir, mengabaikan tanda baca dalam teks yang ia baca. Kemudian selanjutnya tipe-tipe disleksia. Terdapat dua tipe. Yang pertama itu terdapat tipe auditoris atau auditory processing problem. Pada tipe ini yaitu kemampuan untuk membedakan antara bunyi-bunyi yang sama dari kata-kata yang diucapkan, atau untuk membedakan antara bagian-bagian kalimat yang terucap dengan suara-suara lain yang menjadi latar belakang dari dialog ketika kalimat-kalimat tersebut diucapkan. Menurut seorang ahli fisika Perancis, yaitu Alfred Tomatis, dalam bukunya yang berjudul Deteksi Dini Masalah-Masalah Psikologi Anak. Di situ menegaskan bahwa anak-anak yang mengalami gangguan belajar tidak memiliki kemampuan dalam memahami kata-kata atau kalimat-kalimat yang mereka dengarkan. Pada gejala-gejala yang dimiliki oleh tipe auditoris ini adalah yang pertama, kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi sehingga mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. Contohnya, anak tidak dapat membedakan kata antara kata kakak dan bapak. Yang kedua, kesulitan analisis dan sintesis auditoris. Contohnya, kata ibu itu tidak dapat diuraikan menjadi ibu. Kemudian yang ketiga, kesulitan auditoris bunyi atau kata. Jika diberi huruf, tidak dapat mengingat bunyi huruf atau kata tersebut. Atau jika melihat kata tidak dapat mengungkapkannya walaupun mengerti arti kata tersebut. Yang keempat, membaca dengan hati lebih tenang daripada membaca dengan lisan. Yang kelima, kadang-kadang disertai gangguan urutan auditoris. Kemudian yang terakhir, anak cenderung melakukan aktivitas pada visualnya. Yang kedua yaitu terdapat tipe visual. Tentang permasalahan penglihatan yang akut memang sangat
berpengaruh terhadap kemampuan membaca anak. Nah, pada gejala-gejala yang dimiliki oleh tipe visual ini, yaitu terdapat sebagai berikut. Yang pertama, tendensi terbalik. Misalnya, huruf B dibaca D, P dibaca G, dan U dibaca N, M dibaca W, dan sebagainya. Yang kedua, kesulitan diskriminasi atau mengacaukan huruf-huruf atau kata yang mirip. Yang ketiga, kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual. Jika diberi huruf cetak, untuk menyusun kata mengalami kesulitan. Misalnya, kata ibu menjadi ubi atau iup. Kemudian yang keempat, memori visualnya terganggu. Kelima, kecepatan persepsi lambat. Keenam, kesulitan analisis dan sintesis visual. Yang ketujuh, hasil tes membaca buruk. Kemudian yang terakhir, biasanya lebih baik dalam kemampuan aktivitas auditorisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak yang mengalami disleksia dengan tipe visual ini, anak lebih mengandalkan pembelajaran dengan auditorial. Dan dalam belajar, anak lebih suka mendengar apa yang diterangkan oleh guru daripada belajar sendiri. Gejala disleksia. Gejala disleksia bisa berbeda pada satu pengidap dengan pengidap lainnya. Gejala ini memang bisa timbul di usia berapapun, tapi umumnya muncul di usia anak-anak. Berikut beberapa gejala disleksia yang mungkin dialami pengidapnya. Yang pertama, kesulitan belajar membaca. Walaupun tingkat kecerdasannya normal, anak-anak disleksia terlihat lebih lamban dan berusaha keras dalam membaca, mempelajari huruf, mengucapkan atau menerka huruf atau angka, serta memposisikan mainan huruf. Yang kedua, kesulitan dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat lambat, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar berbicara. Pengidapnya sering salah saat mengucapkan kata atau membedakan bunyi kata yang berbeda. Gejala yang ketiga, perkembangan lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Contohnya, membutuhkan waktu belajar merangkak, berjalan, atau berbicara yang lebih lama ketimbang anak seusianya. Gejala yang keempat, kesulitan mengkoordinasikan gerak tubuh sehingga sering terlihat lebih lemah dibandingkan anak-anak lain seusianya. Contohnya, sulit mengkoordinasikan mata dengan gerakan tangan. Kondisi ini bisa diamati ketika mereka menangkap bola. Gejala yang kelima, sulit berkonsentrasi dan mudah terserang penyakit. Mereka juga cenderung lebih mudah terserang alergi, demam, eksim, atau asma. Baik, selanjutnya ada upaya menyembuhkan disleksia. Pada dasarnya, disleksia tidak dapat disembuhkan. Terapi yang dapat dilakukan bertujuan untuk melatih anak agar dapat berlaku normal di masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain. 1. Membaca buku untuk anak-anak. Yang kedua, mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah anak. Yang ketiga, memperbanyak waktu membaca di rumah. Yang keempat, membuat suasana membaca menjadi menyenangkan. Yang kelima, memotivasikan anak untuk senang membaca buku. Yang keenam, mendiskusikan isi buku bersama-sama dengan anak. Yang ketujuh, menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan saat membaca agar anak dapat memiliki kepercayaan diri.